Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan materi yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Untuk peluang kejadian majemuk ini nanti yang akan kita pelajari di antaranya ini ada yang pertama itu peluang dua kejadian tidak saling lepas, kemudian yang kedua peluang dua kejadian saling lepas, kemudian peluang dua kejadian saling bebas, dan yang terakhir peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, yang disebut sebagai kejadian majemuk itu apa? Yaitu jika dua atau lebih kejadian itu dioperasikan sehingga membentuk suatu kejadian baru, maka kejadian baru itulah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Sekarang yang pertama yaitu kita mulai peluang dua kejadian tidak saling lepas. Misalkan ini ya, dua kejadian A dan B itu dikatakan tidak saling lepas itu jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Dilihat ini ada dua buah himpunan. Kemudian peluang kejadian tidak saling lepas ini apabila A irisan B-nya itu bukan himpunan kosong. Berarti A irisan B-nya ada ya. Nah, kalau A irisan B ini ada, maka dia disebut peluang dua kejadian tidak saling lepas. Tetapi nanti kalau A irisan B-nya ini himpunan kosong, maka dia disebut saling lepas. Seperti itu ya. Nah, untuk A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas. Ini maka A irisan B-nya itu bukan himpunan kosong, maka berlaku PA union B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. A union itu sering disebut sebagai PA atau B. Peluang munculnya A atau B, kemudian PA itu peluang munculnya A, kemudian PB peluang kejadian B, kemudian ini irisan itu dan ya. Nah, sekarang agar lebih jelasnya lihat contoh untuk peluang dua kejadian tidak saling lepas. Contohnya ini ya, jika dari kartu bernomor 1 sampai 100 diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang yang A munculnya kelipatan 6, kemudian yang B munculnya kelipatan 8, kemudian yang C munculnya kelipatan 6 atau 8. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini ruang sampelnya apa saja dari kartu bernomor 1 sampai 100. Berarti ini S-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 ya. Kita lihat di situ 100. Berarti NS-nya ada berapa? NS-nya ada 100 ini. Kemudian kita misalkan ini A yaitu kejadian munculnya kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 itu kan ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Bisa kita tulis dalam bentuk perkalian seperti ini ya. 6 itu 6 kali 1, kemudian 6 kali 2 kelipatan 6, 6 kali 3 sampai yang terakhir 6 kali 16 itu kan 96 ya. Berarti 6 kali 17 sudah melebihi 100. Berarti hanya ada N-nya sampai 16 ya. Ini N-nya 16. Kemudian misalkan B itu kejadian munculnya kelipatan 8. Berarti sama 8, kelipatan 8 itu 8, 16 dan seterusnya. Bisa ditulis dalam bentuk perkalian 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3,
Dan yang terakhir itu sampai 8 kali 12, karena 8 kali 12 itu sama dengan 96 juga ya. Nah sekarang NB nya itu ada 12. Kemudian berarti ini tadi karena NA-nya 16, kemudian NB-nya 12. Berarti yang pertama itu peluang munculnya kelipatan 6, berarti PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya kita lihat tadi yaitu 18 dibagi 100, berarti bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2, 9/50 ya. Kemudian yang B, peluang B itu kejadian munculnya kelipatan 8 tadi, NB nya itu 12 dibagi 100 itu sama dengan 3/25. Kemudian yang C, peluang kejadian munculnya kelipatan 6 atau 8 adalah, nah sekarang KPK kelipatan dari 6 dan 8 itu kan 24, sehingga kelipatan 6 dan 8 itu dapat terjadi bersamaan jika munculnya kelipatan 24. Nah A irisan B nya berarti berapa? 24 kali 1, kemudian 24 kali 2, 24 kali 3, 24 kali 4, sehingga NA irisan B nya itu bukan himpunan kosong. Berarti jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya, sehingga PA irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagi NS. NA irisan B itu sama dengan 4 dibagi NS nya 100, berarti 1/25. Sekarang mencari PA union B nya. Nah, oleh karena A dan B tadi itu merupakan kejadian tidak saling lepas. Karena apa? A irisan B nya bukan himpunan kosong ya. Maka PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA tadi ketemunya 4/25, PB nya 3/25, kemudian PA irisan B nya tadi 1/25. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan. 4 tambah 3, 7 dikurangi 1, 6/25. Ini untuk kejadian yang tidak saling lepas. Nah sekarang untuk kejadian saling lepas yang bagaimana, kita lihat. Sekarang peluang 2 kejadian saling lepas. 2 kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Dalam notasi himpunan, 2 kejadian saling lepas itu jika A irisan B nya itu himpunan kosong, sehingga banyaknya A irisan B itu adalah 0, sehingga nanti peluangnya itu disebut sebagai kejadian saling lepas. Contohnya ini ya, untuk himpunan A dan B yang saling lepas itu digambarkan seperti ini. Ini dia tidak mempunyai irisan, irisannya adalah himpunan kosong, sehingga nanti PA union B itu sama dengan PA ditambah PB itu ya. Sebagai contoh ini, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang munculnya angka berjumlah 4 atau 9? Nah, pada pelemparan sebuah dadu, 2 buah dadu ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa NS-nya itu ada 36. Sudah tidak saya ulangi kembali ya, ada 36 NS-nya. Kemudian ini tadi kejadian A itu dimisalkan munculnya angka berjumlah 4. Nah, yang berjumlah 4 berapa saja pada 2 buah dadu itu? Bisa 1, 3, 2, 2, 3, 1. Berarti NA-nya ada 3. Kemudian B, kejadian B itu munculnya angka berjumlah 9.
berjumlah 9 pada dadu 1 dan 2, itu kemungkinannya bisa 36, kemudian 45, 54, 63. Ada lagi enggak? Sudah ya. Berarti NB-nya ada 4. Nah, sekarang kita lihat antara kejadian A dan kejadian B, apakah ada himpunan yang sama ini? Di sini kan tidak ada ya. A dan B itu tidak ada yang sama, berarti A irisan B-nya itu adalah himpunan kosong, sehingga kejadian A dan B itu tidak memiliki satupun elemen yang sama, berarti A dan B itu saling lepas, sehingga peluang gabungan dari A dan B adalah ini, PA union B itu sama dengan PA ditambah PB. Lah PA tadi berapa? PA NA-nya 3 dibagi NS-nya 36. Kemudian ditambah NB, PB-nya ya, NB-nya 4 ditambah berapa? Ditambah 4 per 36. Berarti sama dengan itu berapa? Sama dengan 3 tambah 4 7, 7 dibagi 36. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Dah, ini untuk dua kejadian saling lepas, maaf. Dah, sekarang kita lanjutkan untuk peluang kejadian majemuk yang ketiga. Yang ketiga, peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A itu tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitu sebaliknya ya. Nah, sekarang jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka PA irisan B itu sama dengan PA kalikan PB. PA irisan B itu peluang kejadian A dan B. Kemudian PA itu peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya ini. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku biologi dan 8 buku matematika. 2 buah diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jika buku pertama yang diambil itu dimasukkan kembali ke dalam tas sebelumnya, sebelum buku kedua diambil ya, berapa peluang yang terambil? Yang A itu buku pertama biologi dan buku kedua matematika. Yang B buku pertama matematika dan buku kedua matematika lagi ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Tas tadi berisi 14 buku ya. Yang 6 itu biologi dan 8 matematika, sehingga NS-nya itu ada 14. Kemudian misalkan ini ya, A itu kejadian terambilnya buku biologi. Nah, buku biologi tadi kan ada 6 ya, 6. Kemudian keseluruhan buku tadi ada 14, berarti PA-nya 6 dibagi 14, 3 per 7. Kemudian B itu kejadian terambilnya matematika. Lah, matematika tadi kan 8 dibagi keseluruhan 14, 8 dibagi 14 itu 4 per 7. Sekarang peluang pertama biologi dan kedua matematika. Biologi berarti PA irisan B itu sama dengan PA kali PB. 3 per 7 kalikan 4 per 7, berarti 3 kali 4 12 dibagi 7 kali 7 49. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kemudian yang B peluang pertama matematika dan kedua matematika lagi, berarti misalkan PB irisan B, PB kalikan PB, PB-nya tadi berapa? 4 per 7 kali 4 per 7, berarti 16 per 49. Ini untuk kejadian yang saling bebas. Sekarang yang tidak saling bebas seperti
Nah, ini untuk peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A itu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitu sebaliknya ya. Dua kejadian tidak saling bebas itu dapat dirumuskan dengan PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB garing A. Ini membacanya apa? Ini PB garing A itu peluang kejadian B dengan syarat A telah terjadi, atau peluang kejadian bersyarat kejadian B setelah kejadian A terjadi. Sebagai contoh ini. Nah, contohnya ini, sebuah kotak berisi 6 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut. Yang A itu berwarna kuning kemudian hijau, yang B hijau kemudian hijau lagi ya. Nah, sekarang banyak bola sebelum pengambilan itu ada berapa? Kan di sini ada 6 kuning sama 4 hijau, berarti 6 tambah 4 itu 10 ya. Nah, pada pengambilan pertama itu terambil bola kuning. Tersedia bola kuningnya berapa? 6. Berarti kan PK misalkan peluang kuning ya. Berarti kuningnya 6 dibagi keseluruhan itu 10. Berarti 6 dibagi 10 itu sama dengan 3/5. Kemudian banyak bola sebelum pengambilan kedua tadi adalah 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Kenapa tinggal 5? Karena 1 bola kuning tadi sudah diambil pada pengambilan pertama. Kan tadi tidak dikembalikan, berarti kan berkurang ya. Nah, sekarang NS-nya pun juga berkurang. NS-nya tadi dari 10 berkurang 1, tinggal berapa? Tinggal 9. Berarti ini ya. Berarti peluang terambilnya bola hijau dengan syarat bola kuning telah terambil pada pengambilan pertama itu saya tulis ini ya, PH garing K itu sama dengan kuningnya tadi tinggal berapa? Oh maaf, ini hijaunya ya, hijaunya masih 4 ya, 4, sementara NS-nya tadi berkurang 1, tinggal 9. Jadi peluang terambilnya berturut-turut berwarna kuning hijau adalah ini, 3/5 dikalikan 4/9. Nah, ini saya langsung sederhanakan ya, 3 dibagi 9 kan sepertiga, berarti tinggal 4 dibagi ini tadi 5 kali 3 berarti 15 ya, sehingga ketemunya 4/15. Untuk soal yang B dicoba dikerjakan sendiri ya. Sudah, untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.